Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Wijaya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 3 materi bimbingan konseling. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling, dan yang kedua, hubungan bimbingan konseling dengan prodi PGMI, dan yang ketiga, fungsi bimbingan konseling. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini lahir pada tahun 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocation Bureau pada tahun 1908 oleh Frank Passion. Frank Passion dikenal juga sebagai father of the movement in American education. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain untuk lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sehingga dapat digunakan untuk proses pengembangan diri lebih baik dan menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Pertama kali istilah bimbingan dikenal pada abad ke-19 hingga abad ke-20 di Boston. Baik, selanjutnya materi yang kedua, hubungan bimbingan konseling dengan prodi PGMI. Hubungan bimbingan konseling dengan prodi PGMI. Baik, sedikit penjelasan mengenai hubungan bimbingan konseling dengan prodi PGMI, yaitu karena bimbingan sangat dibutuhkan oleh individu, terutama anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di madrasah. Yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian, hubungan bimbingan konseling dengan prodi PGMI ini nantinya juga sangat dapat membantu para anak didik yang masih dalam proses banyak keingintahuannya, baik itu tentang pelajaran, cara menulis, cara membaca, dan lain sebagainya. Dengan tujuan membantu permasalahan dalam belajar atau mengembangkan pribadi secara optimal dan mandiri dalam hal belajar dan berbagai jenis kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan norma yang berlaku. Baik, materi yang terakhir yaitu fungsi bimbingan konseling. Di materi yang ketiga ini, karena fungsi bimbingan konseling ada 10, maka untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan beberapa fungsi bimbingan konseling. Di antaranya sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, baik itu pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Yang ketiga, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Kenapa bersifat kuratif? Karena fungsi ini berkaitan erat dengan upaya memberi bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, mungkin hanya itulah ketiga materi bimbingan konseling yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.